Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kemarin mengenai soal uji MNR 2024 ya untuk SD kelas 5 dan 6. Terjadi kelas 12. Aulia membeli 4 bungkus permen. Garis dulu 4 bungkus permen ya. Kemudian keterangan selanjutnya, setiap bungkus berisi 50 butir. Nah, setiap bungkus berisi 50 butir. Aulia membagikan permen tersebut kepada 6 orang. Oke, 6 orang ponakannya. Masing-masing mendapatkan permen dengan jumlah yang sama. Sisa permen Aulia sekarang adalah 20 butir. Sisanya 20 butir. Yang ditanya, banyak permen yang diterima setiap anak adalah. Oke, kalau seperti ini teman-teman, langkah pengerjaannya adalah kita time lapse ya, jadi mundur. Nanti mulai 4 bungkus permen ini dikali 50, maka kan permen Aulia itu kan 4 dikali 50 sama dengan 200. Nah, 200 ini kemudian sisanya itu 20. 200 permen sisa 20 dikurangi ini permen ya sama ya, maka menjadi 180. Nah, 180 ini dibagi ke 6 orang keponakannya, maka tinggal kita bagi, maka menjadi berapa? 30. Maka setiap anak akan mendapatkan 30 permen. Jawabannya yang C. Gampang ya, jadi harus teliti dan hati-hati. Kemudian nomor 13, maaf. Sebuah kubus bervolume 64 cm kubik. Luas permukaannya adalah berapa? Yang ditanya luas permukaan. Nah, teman-teman hati-hati, luas permukaan itu bukan luas persegi ya. Jadi gini. Ini ada kubus misalkan. Saya gambar dulu kubusnya sebentar. Oke. Nah. Oke. Ini ada kubus. Maka yang namanya luas permukaan itu adalah luas semua sisi dari kubus, teman-teman. Dari sisi dari kubus kan ada berapa? Ini misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, maka A, B, C, D itu adalah satu sisi kubus. Kemudian yang lain adalah mana? B, C, GF. Nah, itu salahnya. Jadi ini ya teman-teman, B, C, GF. Jadi ada satu yang di bawah, satu yang di atas, kemudian satu yang di samping kanan, satu yang di samping kiri, kemudian satu yang di depan, satu yang di belakang. Maka banyak sisi kubus itu adalah 6. Nah, 6 itu adalah yang kita cari luas permukaan, teman-teman. Jadi luas permukaan itu adalah 6 dikali luas persegi kan, setiap sisinya kan persegi itu bentuknya, pasti sama semua. 6 kali, jadi kita bisa simpulkan 6 kali S dikali S. Nah, ini rumusnya. Tapi kita belum tahu nih S nya berapa, kan diketahui adalah volumenya. Oke, maka kita keluarkan volumenya. Volume kubus sama dengan apa rumusnya? Sisi kali sisi kali sisi. Nah, kalau ini 64, maka kita cari angka yang 3 kali ketika angka itu dikalikan, hasilnya 64. Berapa, teman-teman? Oke, adalah 4 ya. 4 kali 4 kali 4. 16 kali 4 adalah 64. Maka S-nya sama dengan 4. Kalau udah ketemu S-nya sama dengan 4, maka kita langsung masukkan ke ini. 6 dikali 4 dikali 4. Nah, itu berapa, teman-teman? Berarti 16 dikali 6. 16 dikali 6, 63, 96. Adakah jawabannya 96? Ada, jawabannya yang D. Itu ya. Luas permukaan adalah luas dari setiap sisi kubus itu dijumlahkan. Oke, lanjut nomor 14. Nah, ini pertanyaan gampang nih. Ami lahir pada tanggal 1 Agustus 2015. Ahmad lahir pada tanggal 1 Oktober 2017.
berapa bulan selisih usia mereka. Nah, yang ditanya adalah selisih, teman-teman. Bagaimana caranya? Betul sekali. Kita lihat tahunnya terlebih dahulu, 2015 ke 2017. Dan bulannya Agustus ke Oktober. Karena Agustus ke Oktober itu gimana ya? Jadi Agustus kan lebih dulu daripada Oktober. Maka ini tahunnya boleh kita kurangkan terlebih dahulu. Maka 2017 dikurangi 2015 sama dengan 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? Ya, 12 kali 2 sama dengan 24 bulan. Itu tahunnya. Sekarang dari bulannya, Agustus ke Oktober itu berapa bulan, Bu? Habis Agustus apa? September, Oktober. Ya, berarti ditambah 2 bulan, tambah 2 bulan. Udah, berarti tanggal 26 bulan. Ini adalah selisihnya. Karena angkanya atau harinya sama ya, teman-teman, tanggal 1. Maka hasilnya adalah 26. Oke, lanjut nomor 15. Zaidan mempunyai membaca bukunya di malam hari. Ketika sedang membaca bukunya sebanyak sepertiga buku, Zaidan berhenti untuk tidur. Jadi malam pertama dia membaca sepertiga buku. Keesokan paginya ia membaca 40 halaman lagi, maka besoknya dia membaca 40 halaman lagi. Sekarang tersisa setengah buku. Nah, ini. Sekarang tersisa setengah buku yang belum terbaca. Berarti yang sudah terbaca berapa? Setengah juga, ya kan? Yang belum terbaca setengah buku, yang sudah dibaca berarti setengah buku juga. Banyaknya halaman pada buku tersebut adalah, nah, yang ditanya adalah banyaknya halaman pada buku tersebut. Hati-hati. Banyaknya halaman. Oke, maka kita bisa cari ini lewat setengah buku terlebih dahulu. Setengah B, saya tulis bawahnya ya. Jadi yang pertama kan dia sepertiga buku tuh. Maka kita misalkan dulu ya, kayak kemarin ya. Misal B sama dengan buku ya, halaman lah, halaman. Banyak buku, ya buku aja deh, buku, biar gak bingung. Buku. Oke, maka hari pertama, hari 1 dia sepertiga buku ya. Hari kedua langsung aja ya, sepertiga buku ditambah hari kedua berarti ya 40 halaman. Karena halaman maka dia kan sudah angka yang pasti ya. Maka tidak perlu kita misalkan B, tinggal di 40. Sama dengan tadi, tidak kan sudah membaca setengah buku artinya. Maka ini kita sama dengan kan setengah buku. Nah, kita tinggal hitung. B sama B kita kelompokkan ya. Maka B-nya kakak pindah ke kanan nih. Di setengah B dikurangi sepertiga B sama kayak kemarin. B sama B berarti bisa dijumlahkan atau dikurangi. Samakan wajibnya dulu. 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3. Maka ini 3. Yang ini berapa? 2. B ya, jangan lupa B nya. Maka ini sama dengan 40 sama dengan 1/6 B. Ya. Saya hasilkan di sini. Maka kita kali silang, seret. Maka B sama dengan 40 kali 6. Berapa itu? 240. Nah, oke, berarti jawabannya adalah 240. Karena yang ditanya adalah B, buku ya. Nah, walaupun tadi kita persamaannya pakai setengah saja, tapi ini kan tetap kalau B kan buku tuh, atau banyak total halaman yang tadi buku itu. Nah, maka kalau udah ketemu yang kita cari B-nya saja, maka sudah artinya itu adalah banyak halaman di bukunya. Tidak perlu kali 2, Kak, tidak perlu. Karena kalau kali 2 dia akan menjadi 2B atau 2 kali buku. Nah, kalau mau nyari setengah B, berarti tinggal setengah dikali B kali ini. Maka setengah bukunya itu 120. Karena ini yang kita cari langsung ketemu B-nya, maka yaudah ini sudah hasilnya 240. Yuk lanjut nomor 16. Ini paling sering muncul nih.
3 tahun lalu usia Nadia 2 kali usia Rosa. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, ketika ada kata kuncinya ya, ini kata kuncinya. 3 tahun lalu, nah itu. 3 tahun lalu berarti kan lampau. Maka kita bisa tulis gini, ya, misalkan Nadia itu N ya, Rosa itu R. Usia Nadia 2 kali usia Rosa. Nah, ini bukan N sama dengan 2R. Bukan teman-teman ya. Karena ini kata-kata ini 3 tahun yang lalu. Maka permisalannya adalah ini. Dikasih min 3 karena 3 tahun yang lalu. N min 3 sama dengan 2 dikali R min 3. Nah, ini kan ngomongnya 3 tahun yang lalu nih. Maka apapun itu dikali dikurangi min 3 karena 3 tahun yang lalu. 2 kali umur Rosa, 2 kali Rosa, tapi 3 tahun yang lalu, maka kita tulis min 3. Kemudian kita distributifkan nih, seret. Jadi 2R min 6. Nah, kita buat ini N sama dengan, jadi 2R min 6 ini dipindah, min 3 nya dipindah jadi plus ya, langsung saja ya. Min 6 plus 3 maka min 3. Ini persamaan 1 teman-teman. Oke, kita lanjut. Tahun depan karena dia ke depan ya, maka kita pluskan 1. Perbandingan usia Nadia dengan usia Rosa adalah 5:3. Maka ini N plus 1 dibanding R plus 1 adalah 5:3. Nah, gini. Ini kalimat matematikanya. Jadi hati-hati yang menulisnya ya. Karena ini perbandingan, maka harus pakai per, teman-teman. Beda kayak yang tadi kan. Nah, terus kita kali silang. Maka ini menjadi N plus 1 dikali 3 sama dengan R plus 1 dikali 5. Dari seperti kayak tadi, jadi 3N plus 3 sama dengan 5R plus 5. Gitu ya. Oke. Kemudian karena kita mau nyari apa yang dicari? Usia Rosa tahun ini. Nah, yang dicari adalah usia Rosa. Udah. Tadi karena kita udah yang pertama ini kita jadikan N sama dengan, maka yang ini kita jadikan R sama dengan, biar nanti nilai N-nya bisa didiskusikan ke persamaan yang ini. Maka ini bisa menjadi 3N-nya tetap, 5-nya kan pindah akhirnya tuh, berarti jadi min 2 sama dengan 5R. Nah, ini persamaan 2. Tinggal substitusi. Sini aja ya. Substitusi. Sama 2 tadi kan 5R sama dengan 3N min 2. Terus lagi. 5R sama dengan 3N min 2. Maka N-nya kita ganti dengan yang di depan tadi. Ini 2R min 3. Jadi 2R min 3 dikurangi 2 yang atasnya. Kali 5R sama dengan 6R dikurangi 9 dikurangi 2. 5R sama dengan 6R min 11. Nah, kemudian biar langsung ketemu, ini kakak pindah 5R-nya ke sini ya, biar jadi negatif. Min 11-nya kakak pindah ke kiri biar jadi positif. Kayak ini menjadi 6 kurangi 5 kan sudah R tuh, dengan 11. Maka jawabannya ini, usia Rosa sekarang adalah 11 tahun. Jawabannya yang B. Oke, silakan di screenshot ya, atau diulang-ulang lagi boleh. Kalau terlalu cepat, yang sambil saya zoom ya, soalnya space-nya sedikit banget, kecil banget. Oke, lanjut nomor 17. Sebuah persegi KLMN berukuran 4x4. Nah, ini semuanya 4x4 nih, 4. Ini kan KLMN. Di luarnya nih 4. Kita tulis saja biar nggak bingung. Ini 4, ini 4. Ini 4, ini 4. Oke, lanjut informasi berikutnya. Ada apa nih? Titik QRS
ada di sisi MN, sehingga panjang MQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SN. Oke, kita cari dulu. MQ mana nih? MQ sama dengan QR sama dengan ini, sama dengan RS sama dengan ini, sama dengan SN sama dengan ini ya. Oke, kemudian titik OU dan T ada di sisi KN, sehingga panjang KO, OU, T, TN sama semua. KO, U, T, TN sama. Oke, padahal kalau sama ya udah. Maka kan per ini kan 1, karena kan dia 4 sama semua. Maka SN itu 1, maka ini 1 sama dengan 1, 1, 1 itu ya. Begitupun yang ini 1, 1, 1, 1. Ini pun sama berarti terletak pada LR, sehingga LP PV mana LP? LP PV VW sama dengan WN. Oke. Jadi udah pasti ini apa ya? Perbandingannya sama semua ya, gitu. Kemudian perbandingan luas daerah yang diarsir dengan luas daerah yang tidak diarsir. Oke, pertanyaannya adalah itu ya. Perbandingan luas daerah yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Oke, sekarang kita lihat yang diarsir adalah yang paling luar dan yang paling ini ya, apa, selang-seling ya ini ya. Ini dan ini tidak diarsir. Yang ditanya luas daerah yang diarsir dulu. Oke, berarti diarsir banding tidak diarsir. Sekarang kita lihat yang diarsir dulu nih. Ini kan sisinya 4 nih. Nah, maka yang diarsir di sini 4. Berarti kalau P apa ini? PO ya. Itu berapa panjangnya? Kan dikurangi 1 nih. Jadi kan setiap ini kan 1. Maka kakak ganti tulis di ininya aja lah biar nggak bingung. Jadi di sini 4, di sini 3, di sini 2, di sini 1. Itu ya. Paham nggak? Jadi ini sisi-sisinya masing-masing maksudnya. Jadi sisinya yang persegi kecil ini 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Dapat dari mana? Dapat dari keterangan tadi bahwa ini 1, 1, 1, 1. Oke, berarti tinggal kita bandingkan nih. Yang diarsir kan 4 kali 2 banding 3 kali 1. Berarti 4 kali 2 dibanding 3 dikali 1. 4 kali 2 8, ini 3. Jawabannya itu 8 banding 3. Yang B. Itu aja ya. Jadi mudah sekali yang ini. Lanjut nomor 18. Rata-rata berat badan 9 anak adalah 35 kilo. Jadi 9 anak itu 35 kilo. Ketika berat badan Andi ditambahkan, berarti ini orang ke-10 nih Andi nih. Rata-rata berat badan mereka menjadi 36 kilo. Berat badan Andi adalah, maka ini adalah kayak gini. Masih ingat ya rata-rata, rumus rata-rata itu kan jumlah berat badannya ya dibagi banyak orang. Nah, maka kalau di sini awalnya kan 9 tuh. Maka bisa bilang gini. Langsung ini ya, rata-rata berapa tadi? 36. Kalau 36 itu rata-ratanya adalah Andi ditambah 9 orang yang beratnya rata-rata 35 tadi. Nah kan gini. Dibagi banyaknya orang. Awalnya 9 ditambah Andi jadi 10. Ini ya. Maka ini bisa kita sederhanakan 36 sama dengan hanya tetap 9 kali 35 berapa tuh? 5 kali 9 5 4 2 7 3 1. A ditambah 315. Oke. Per 10 jangan lupa. Nah, kemudian nih kalau kita kali silang. Ya. Maka ini kasih sini aja ya. 360 sama dengan A plus 135. Maka A-nya sama dengan 360 dikurangi 135. Maka A-nya sama dengan berapa nih? 60 kurangi 35. Betul ya, 36 ya. 9 kali 35 tadi udah betul kan? 45
27 315. Oke, betul. Berarti berapa nih? 360 kurangi, sorry kebalik ini. 135 sih. Maaf. Jadi ini dikurangi 315. Ini juga kebalik nih. 31. Oke. Berarti ini 315. Berapa tuh berarti? 60 kurangi 15. Maka dia menjadi 45. Maka berat Andi adalah 45. Jawabannya yang C ya. Oke ya, itu ya caranya. Lanjut terakhir nomor 19 untuk halaman ini. Banyak bilangan genap 3 angka yang semua angka penyusunnya genap adalah, jadi gini maksudnya. Ada 3 angka, 3 digit ya. Kayak misalkan ini 160 lah, ini 3 angka. Semua angka penyusunnya genap. Nah, maka ini masing-masingnya harus genap yang diminta. Kalau ini nggak termasuk karena 1 kan bukan genap. Yang diminta semuanya genap. Contoh 2, 4, 6. Nah, itu contohnya. Salah satunya saja. Tapi ini yang diminta adalah mencari banyaknya tuh. Oh, banyak kan? Nggak mungkin kita hitung satu-satu. Maka cara mengerjakannya adalah pakai yang namanya aturan perkalian. Gampang banget nih ntar nih. Nah, kita lihat 3 angka udah kita bikin 3 kantong lah ya. Semua angka penyusunnya genap. Nah, angka genap itu berapa saja? 0, 2, 4, 6, 8 ya kan? 10 bisa. Cuman kan ini yang diminta digitnya saja, 1 digit. Berarti yang diambil cuman sampai 8 saja karena puluhan nggak diambil. Kan nggak mungkin angkanya nanti 2, 6, 10. Nah, berarti jadi 4 digit nih, 2610. Itu maksudnya. Maka ini banyaknya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, ada 5. Dan karena tidak ada kata-kata tidak boleh berulang ya, karena kan ini nggak ada kata-kata tidak boleh berulang, maka sudah kemungkinannya berarti di kotak pertama adalah 5 karena jumlahnya ini 5, kotak kedua juga 5, kotak ketiga juga 5 karena yang diminta adalah semua angka penyusunnya genap, tapi tidak keterangan tidak boleh berulang ya. Ya udah, berarti tinggal kita kalikan 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Itu adalah jawabannya C, gitu ya. Misalkan ada kata-kata tidak boleh berulang angka genapnya, maka ya sudah kayak gini nanti jadinya. Yang depan tetap 5, yang ini dikurangi 1 jadi 4. Kenapa? Karena 1 angka sudah dipakai di depan, belakangnya jadi 3. Berarti karena 2 angka sudah dipakai di sebelumnya, tinggal dikali itu ya. Misalkan ada kata-kata tidak boleh berulang angka genapnya itu. Oke, sip teman-teman, semoga sukses. Silahkan dipelajari. Assalamualaikum.